Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sekali lagi Putra-Mu mengingatkan kami akan relasi kami tidak hanya dengan Yesus dan Roh Kudus, tapi dengan Bapa. Bantu kami ya Bapa, supaya kami memiliki relasi dengan Engkau sebagai anak, seperti Yesus dengan Engkau sebagai Bapa, Aba ya Bapa. Bantu kami untuk menyebut-Mu sebagai Aba sehari-hari dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi Yesus mengingatkan kita akan relasi kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Saya merasa bahwa relasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus itu mempunyai suatu tahapan, fase-fase. Ya, kita mungkin menyebut pertama-tama selalu Yesus. Selalu Yesus. Tentu dalam kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Pasti. Tetapi Yesus menantang kita bertanya, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Seharusnya demikian. Tapi de facto apakah kita memang sudah melihat Bapa dan mengalami Bapa dalam hidup kita? Saya jamin tak semua orang bisa begitu. Bahkan saya sendiri pun. Kalau saya melihat literatur tulisan-tulisan pujangga gereja, Teresa Avila, ya, Bernardus Clairvaux, mereka pada menjelang-jelang sudah tua, sudah makin tua itu mulai mengerti, memahami, mengenal lebih dalam akan doa Bapa kami. Dan kita bisa melihat juga, bisa mengerti juga ketika Yesus mengajarkan tentang Bapa, justru pada saat perpisahan dengan para murid. Yesus merevelasikan bagaimana relasinya dengan Bapanya, maka dia menyebut Aba ya Bapa. Ada kedekatan, ada intimasi, ada keakraban, sebutan seorang Bapa dalam Yesus. Dan Yesus semacam heran juga dengan para rasul, terutama diwakili oleh Filipus. Engkau sudah bergaul lama dengan aku, maksud engkau tidak mengenal Bapa di dalam diriku. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Bukan berarti dia mengkritik atau mengecam para rasul, tapi saya kira karena ajaran tentang Bapa di dalam perjanjian lama tidak sejelas, seterang Yesus mengajarkan. Dan itu merupakan sesuatu proses pematangan dan pendalaman juga. Akan iman kita akan Yesus. Akan iman kita akan Bapa. Akan iman kita akan Roh Kudus. Jadi ada proses-proses yang harus kita lalui dan kita jalani sebagai bagian dari proses kehidupan kita. Karena itulah saudaraku terkasih, mungkin saya akan mengajak Anda untuk semacam mendoakan doa singkat, doa vokal. Aba ya Bapa. Aba ya Bapa. Ya. Aba ya Bapa. Doa singkat, doa vokal yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila. Ya, sebutan Allah sebagai Bapa. Ya mungkin kita sendiri ketika mengatakan doa Bapa kami itu, ya tidak ada perasaan intimate, perasaan akrab. Karena mungkin kita juga tidak dekat dengan Bapa kita. Tapi kita mencoba mengungkapkan kata itu, Aba ya Bapa, ampunilah aku. Aba ya Bapa, berbelas kasihlah padaku. Aba ya Bapa, lindungilah aku, jagalah aku. Biarkan aku menyerah kepada kehendak. Dan kalau kita melihat dalam ajaran Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Ya. Dan di dalam Bapa, aku merasa tenang, damai, tentram. Seorang Bapa akan melindungi, menjaga, memelihara, dan melengkapi apa yang menyempurnakan apa yang kita miliki, disempurnakan oleh seorang Bapa. Tidak perlu takut lagi, karena Bapakku tidak akan memberikan kepadaku anjing kalau aku meminta roti. Memberikan ular ketika aku minta telur, dan seterusnya.
Suatu gambaran yang mau ditampaikan oleh Yesus kepada kita akan Allah yang care, yang peduli denganku. Bukan hanya secara fisik, rohani, tapi juga secara psikis, tapi juga secara ragawi, secara bendawi, secara material. Saudara, semoga dengan kata-kata Yesus hari ini, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan itu menunjukkan kematangan hidup rohani seseorang. Jadi kematangan hidup rohani seseorang. Dan itu juga menunjukkan kepada kita kedamaian, ketentraman. Seandainya aku mati pun aku berada akan dalam rangkulan seorang Bapa. Kenapa aku gelisah? Kenapa aku cemas? Yesus menyediakan tempat di surga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang di rumah Bapakku ada banyak tinggal. Jaminan apa seperti ini kalau kita tidak percaya kepada Allah sebagai Bapa? Incredible, sesungguh luar biasa. Maka kita mencoba menjadi lebih tenang dan damai ketika kita tahu Allah kita adalah Bapa. Dan saya nggak perlu gelisah tentang apapun, di mana apapun, karena saya bersandar pada Bapa yang care, peduli dengan saya, yang memberikan tempat, memberikan rumah di rumah Bapakku. Wow. Ini sesuatu yang menurut saya menghibur, menguatkan, dan meneguhkan. Aku nggak takut. Aku punya Bapa yang penuh kasih sayang. Dan aku nggak perlu gelisah tentang apapun juga karena Bapa akan berbicara kepadaku. Melengkapi apa yang menjadi kebutuhanku sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Maka saya ingin terjadi perubahan dalam diri kita. Sekali lagi iman itu tidak hanya berfokus kepada kekurangan, kelemahan, keterbatasanku. Tapi berfokus pada karya. Betapa besar, betapa agungnya karyamu ya Tuhan. Luar biasa, mulia. Semoga kita melihat karya Tuhan yang agung, yang hebat, yang luar biasa. Di dalam keseluruhan karya penyelamatan, tapi juga dalam keseluruhan hidup kita masing-masing. Tuhan tak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, menelantarkan kita sedetik pun. Itulah Bapa kita. Lihatlah anak yang hilang. Seperti itulah sikap Bapa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita semua. Wow. Mari kita menyembah, bersyukur, memuliakan Tuhan, di mana kita hanya menyerah kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Jaminan ini luar biasa. Bagi kami, bagiku, bagi orang lain. Tak perlu aku gelisah. Tak perlu aku takut. Tak perlu aku cemas. Karena Engkau Bapakku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda untuk hanya bersandar kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.